Kalau pekerjaanmu itu tiap harinya ngelibatin dokumen, nanganinnya sendiri pasti ngabisin waktu kerja banget ya. Terus ujung-ujungnya bikin kamu ngerasa nggak pernah punya cukup waktu buat nyelesainnya. Berita buruknya lagi nih, jumlah dokumen bakalan terus meningkat seiring dengan pertumbuhan bisnis kamu. Hai semua, kembali lagi di YouTube channel kami. Aku Karissa dari Komo. Kamu tahu nggak sih, rata-rata karyawan ngabisin 20-30% waktu kerja mereka buat ngurusin dokumen dan informasi berbasis dokumen. Kalau dihitung-hitung, itu sekitar 12 jam seminggu loh. Wow. Kalau kamu atau manajer kamu ngabisin sekitar 12 jam seminggu cuma buat nanganin dokumen aja, banyak waktu yang bakalan kebuang sia-sia kan? Padahal hal ini sebenarnya bisa dilakuin secara otomatis loh. Untungnya dokumen generator bot bisa bantu kamu ngehindarin jebakan ini dan buat kamu bisa lebih fokus sama tugas yang lebih penting. Tapi sebenarnya apa sih dokumen generator itu? Gimana cara gunainnya dan apa peran Komo di dalamnya? Tonton terus ya! Dokumen generator adalah sebuah alat yang digunakan untuk membuat dokumen yang umum digunakan seperti faktur, kontrak, surat penawaran, formulir pemesanan, dan masih banyak lagi. Contohnya, waktu mau bikin faktur, bot ini bisa mengidentifikasi detail pelanggan seperti nama, nomor kontak, alamat, dan harga pesanan. Lalu menambahkannya langsung ke dalam placeholder yang ada di template dokumen. Berkat dokumen generator bot ini, kamu bisa mempercepat proses pembuatan dokumen, meminimalisir input manual, dan menghindari kesalahan. Kamu juga bisa ngurangin pengeluaran bisnis loh. Dan yang paling penting, kamu bisa kasih pengalaman pelanggan lebih baik lagi. Dokumen generator otomatis ini nggak terbatas pada industri atau jenis dokumen apapun. Artinya, meskipun bisnis kamu itu B2B atau B2C, IT startup, agen pemasaran digital, ataupun lembaga kesehatan, keuangan, atau hukum yang besar, kamu tetap bisa gunain dokumen generator bot ini dalam skala besar. Kamu juga bisa gunain ini untuk buat dokumen apa aja, dari kontrak penjualan, surat penawaran, persetujuan anggaran, klaim asuransi, sampai pendaftaran acara, dan masih banyak formulir lain yang agen penjualan kamu perlu kirim secara teratur. Dengan dokumen generator bot, langit adalah batasnya. Dokumen generator bot Komo memungkinkan kamu untuk mengotomatiskan pekerjaan rutin manajer atau agen penjualan kamu, serta membantu mereka untuk menghemat banyak waktu dari pembuatan formulir yang biasa dikerjakan secara manual. Dokumen generator bot berfungsi sebagai bagian dari chatbot Komo atau yang biasa kita sebut dengan sales bot. Bot ini bakal mentransfer data dari lead card Komo langsung ke template dokumen kamu, membuat dokumen yang telah dipersonalisasi untuk setiap kliennya. Dokumen juga bisa dibuat dan disimpan dalam dua format. Yang pertama ada PDF dan Google Docs. Nah, ada beberapa hal yang perlu kamu siapkan sebelum teknologi ini ngelakuin semua pekerjaan untuk kamu. Pertama-tama, kamu butuh template dokumen yang nantinya bakal diisi dengan data Komo. Template dokumen merupakan file yang telah dirancang sebelumnya yang digunakan sebagai titik awal untuk membuat dokumen baru yang memiliki tata letak dan struktur yang konsisten. Template dokumen memungkinkan kamu untuk meletakkan placeholder untuk para penerima. Hal yang perlu kamu perhatiin adalah teks yang berada dalam placeholder dari template kamu haruslah lengkap dan berlabel jelas. Dan teksnya juga nggak boleh diulang ya. Selain itu, penting banget untuk pastiin supaya semua placeholdermu itu unik. Soalnya kalau enggak, datamu bakal tergabung dengan salah. Maksudnya gimana sih? Oke, gini.
Jadi maksudnya adalah kamu perlu bedain placeholder-nya satu sama lain. Nih ya, aku kasih contoh apa yang seharusnya kamu lakuin dan enggak seharusnya dilakuin. Kalau templatemu itu udah siap, sekarang saatnya untuk buat kolom khusus di lead card Komo kamu. Kolom itu harus sesuai dengan data yang pengen kamu isi dengan template dokumen kamu. Nah, coba kita ambil contoh pemasaran lewat influencer. Di akun Komo kamu, buka lead card apapun dan klik setup. Di sini kita bakal buat grup baru, terus coba kita namain dokumen generation. Kolom pertama kita buat jadi tanggal kontrak. Terus selanjutnya tanggal ditandatangani, nama influencer, email influencer, linknya influencer, platform, link destinasi, perjanjian pembayaran, platform pembayaran, sampai akhirnya link yang dibuat. Dan tentunya kamu bebas untuk buat kolom khusus yang lain sesuai kebutuhan kamu. Terakhir, kamu butuh mengupload template dokumen ke Google Drive-mu dalam bentuk Google Docs. Sekarang setelah semuanya siap, saatnya untuk ngelakuin pekerjaan yang sedikit lebih ribet, yaitu memasang dokumen generator bot. Mari kita pergi ke visual builder-nya SalesBot. Untuk ngelakuin itu, kamu perlu bikin SalesBot yang baru atau buka yang udah ada. Kali ini kita bakal mulai dari awal ya. Yang perlu kita lakuin sekarang adalah menambah langkah selanjutnya untuk bot kita. Klik widget di bagian bawah menu, tarik turun. Cari dokumen generator. Nah, ini dia. Waktunya untuk menginstal. Oh iya, hampir aja lupa. Pertama-tama kita harus menerima kebijakan privasi Komo dulu ya. Kalau udah, kita lanjut deh. Mari kita kembali ke jendela widgets dan tambahkan dokumen generator sebagai langkah selanjutnya. Setelah itu, bot akan meminta kita buat masuk ke akun Google Drive. Sekarang pilih template dokumen kita dan folder di mana kita akan menyimpan dokumen yang udah dibuat. Terakhir, kita bakal pilih kolom tautan yang dibuat untuk menyimpan tautan dokumen yang udah dibuat. Tergantung dari format dokumen yang pengen kamu simpan, kamu bisa pilih PDF atau juga Google Docs. Kami bakal nunjukin gimana caranya dari masing-masing format ini. Yuk kita mulai dari PDF dulu. Sekarang kita harus mengidentifikasi teks mana di dalam dokumen yang harus diganti dengan informasi dari lead card. Highlight placeholdermu di template dokumen kamu dan pilih kolom yang sesuai di Komo untuk mengisinya seperti ini. Penting banget buat diingat, kalau udah nggak bisa ada perubahan lagi yang dilakukan pada template asli setelah dokumennya disimpan. Kalau enggak, kamu harus mulai lagi langkah ini dari awal. Untuk menyelesaikan pembuatan bot, kamu harus nunjukin pesan yang akan diterima oleh pengguna kalau aja pembuatan dokumen berhasil atau gagal. Kalau kamu nggak pengen buat ngelakuin tindakan lain lagi, tinggal pilih stop bot dan klik save and continue. Kalau kamu mau pelajari lebih lanjut tentang SalesBot kami, jangan lupa tonton video cara membuatnya dan jangan khawatir, kamu nggak butuh keahlian khusus apapun kok untuk bikinnya.
Nah, sekarang saatnya bot bekerja. Untuk mengirimkan kontrak ke influencer, kita harus menemukan dan menjangkau mereka terlebih dahulu. Dan Komo adalah tempat yang tepat bagi kamu yang ingin berkomunikasi dan mengelola para influencer. Pertama-tama, buka lead card influencer tersebut, lalu isi kolom yang diperlukan untuk pembuatan dokumen. Ini bisa dilakukan saat kamu menjangkau atau berkomunikasi dengan influencer. Di Komo, kamu bisa menghubungi influencer melalui WhatsApp, Instagram, atau Facebook Messenger. Kalau udah, di chat box ketik garis miring, lalu di bawah kategori sales bot, pilih dokumen generation PDF, lalu tekan run. Ngomong-ngomong nih ya, kamu juga bisa loh nambahin catatan untuk setiap influencer di lead kamu. Linknya bakalan secara otomatis dibuat di custom field yang udah kamu pilih selama pengaturan. Harap diingat nih, bahwa ini adalah satu-satunya cara agar kamu dapat membuat dokumen di Komo. Sekarang saatnya mengecek apakah kontrak kita udah dibuat dengan benar atau belum. Gimana? Kamu nemuin ada kesalahan nggak? Aku juga enggak sih ya. Ini artinya kita udah ngelakuin kerja yang bagus. Oke, tadi jelasin PDF udah, sekarang kita mundur sedikit dan kali ini pilih Google Docs. Di sini kita bakal ngelakuin langkah yang sama persis kayak sebelumnya dan klik Save. Kali ini di lead card kita bakal pilih dokumen generation Google Docs di bawah kategori sales bot dan tekan run untuk buat link dokumennya. Sama seperti format PDF, link akan muncul di kolom dokumen link. Dan sekali lagi, nggak ada kesalahan. Perbedaan utama antara format PDF dan Google Docs adalah Google Docs memperbolehkan kamu untuk terus mengedit dokumen yang telah dibuat langsung di Google Drive kamu. Kalau kamu udah selesai ngecek dokumennya, tinggal salin dan tempel link ke chat box dan kirim ke klienmu lewat email atau pengiriman pesan pilihanmu langsung dari lead card tanpa harus meninggalkan Komo. Dan ingat ya, meskipun setiap pengguna bisa menghapus dokumennya, hanya pengguna yang membuat dokumennya lah yang dapat mengeditnya. Nah, itu dia caranya. Sekarang kamu tahu kalau membuat dokumen itu gampang banget ya. Kita belajar banyak ya hari ini. Kalau kamu pikir tutorial ini bermanfaat, jangan lupa kasih like ya, karena kita menghargai banget support dari kamu. Tinggalin komentar kalau ada fitur Komo lainnya yang pengen kamu pelajari, dan seperti biasa, kita bakal ninggalin link yang berguna buatmu di kolom deskripsi. Makasih yang udah pada nonton, sampai jumpa di video selanjutnya.